Ya, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Mas Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah. Mas Gun-Gun, kita lanjutkan. Sekali lagi, Ya, apakah dengan adanya lompatan politik tadi, ini ya. mengindikasikan bahwa kita nih kekurangan ataupun lemah dalam pengkaderan, kemudian sumber atau suplai elitnya ini memang benar-benar terbatas? Saya sih melihat ada pertemuan arus nih. Pertama soal pelembagaan politik di tubuh parpol yang memang kurang menurut saya kurang ada sebuah sistem yang baku yang kemudian menunjukkan profesionalitas kaderisasi di tubuh partai. Sekarang ini masih selera individu-individu elit utamanya begitu ya. Terutama misalnya pada saat momen-momen krusial kandidasi. Kita masih ingat misalnya di Solo ada Pak Pur Nomo gitu ya. Kemudian harus merelakan posisi yang sudah didapatnya semacam tiket ya dari tingkat DPC itu kemudian di bypass di DPP. Nah, ini contoh bahwa sebenarnya ada proses di internal partai bicara soal power and authority. Kemudian yang kedua permisifnya masyarakat sih sebenarnya. Saya lihat masyarakat juga, iya. Contohnya misalnya ketika seseorang taruhlah dipilih menjadi kandidat di pilkada oleh partai, kemudian banyak sekali pertanyaan kenapa dia kan dia belum kategori siap untuk menjadi pemimpin misalnya dalam persepsi, tapi toh banyak akhirnya kemudian yang terpilih. Karena apa ya, masyarakat pada akhirnya kemudian permisif. Contoh misalnya di Tangerang Selatan, salah satu indikator permisifnya masyarakat kan bisa kita lihat di survei-survei bagaimana misalnya masyarakat permisif dengan money politics gitu ya. Surveinya Mas Burhan kan menunjukkan bahwa tingkat permisifnya masyarakat itu di atas 60% begitu ya, terkait dengan money politics. Artinya apa? Itu juga menyumbang akhirnya kemudian pragmatisme partai itu dengan pasar elektoralnya, sehingga apa? Ya udah siapapun yang kemudian jadi kandidat didorong oleh kekuatan besar begitu ya, itu pasti akan sukses di pasar elektoral dengan ragam cara. Nah, harusnya kemudian kan masyarakat punya juga sensitivitas ya dalam mengkaji, menelaah dengan basis-basis pertimbangan siapa yang layak untuk menjadi pemimpin di daerahnya. Sehingga itu juga bisa jadi rem tuh. Bagaimana seseorang itu bisa terpilih atau tidak di daerah. Ya kalau masyarakat nggak memilih kan juga tidak mungkin lahir pemimpin-pemimpin yang prematur. Gitu. Anda melihat permisif ini juga terjadi di lingkungan partai karena ya otomatis dengan adanya sistem politik patrimonial itu kemudian merit sistemnya tidak terbangun begitu. Meritokrasi nggak ada di sini. Ya betul, tadi sudah saya sebut istilahnya dalam ranah akademik disebut sebagai proses pelembagaan politiknya yang lemah gitu kan. Tapi apakah kader partainya sendiri kemudian permisif? Ya sudah dia anak ketua umum partai begitu? Ada permisifisme? Nah kalau pelembagaan politik belum sistemik itu pada akhirnya akan punya konsekuensi pada dua hal. Pertama, tidak adanya proses yang jelas dan kuat menyangkut SOP atau standar operating procedure dalam proses kandidasi. Akhirnya permisif, ya dia akan punya batasan afiliatif. Udahlah kalau elit utama menentukan begini, ya saya ikut aja. Karena apa? Ada posisi merasa terancam jika kemudian bersuara berbeda kan, begitu. Itu yang kedua, itu tentu juga dia tidak akan melahirkan para pemimpin alternatif di partai. Itulah yang kemudian menjelaskan kenapa partai-partai di Indonesia, entah itu Gerindra, entah itu Golkar, entah itu PDI Perjuangan, ya itu pada akhirnya kemudian akan ditandai ya oleh kuatnya personal sentris dalam kepemimpinan ya. Ya mungkin di antara partai-partai itu yang tidak terlalu kuat sebenarnya personal sentris di partainya ya PKS dan Golkar gitu. Selebihnya itu menurut saya banyak kemudian menunjukkan wajah personal sentrisnya kepemimpinan seperti Demokrat dengan Pak SBY, Gerindra dengan Pak Prabowo, kemudian PDIP dengan Ibu Mega gitu. Ya udah kalau kemudian elit utamanya sudah menentukan, yang lainnya punya namanya batasan afiliatif. Dia tidak akan pernah punya proses untuk berbeda gitu ya dengan elit utamanya, karena
apa? Dia tahu resikonya, terancam dari posisinya, entah itu nanti dipindah dapil, entah itu mungkin tidak diakomodir dalam kepengurusan DPP, entah itu mungkin juga dia tidak punya lagi kans untuk perebutan jabatan-jabatan publik di masa mendatang. Batasan afiliatif itu kemudian akan sirna begitu saja setelah elit utamanya tidak menduduki posisi. Iya, atau bergantinya elit utama, terjadinya sirkulasi elit kalau kata Dan itu kita bisa lihat di Partai Demokrat misalnya? Sementara ini kan belum kan. Setelah Pak SBY kan kemudian ke AHY, ya kan. Artinya itu ada perluasan power dari Pak SBY ke Pak AHY. Pun demikian kalau misalnya besok di PDIP dari Bu Mega ke Puan Maharani misalnya, atau dari Prabowo misalnya ke siapa yang kemudian dia didukung oleh Pak Prabowo begitu. Artinya kan ini semakin menguatkan personal sentrisme gitu ya. Berbeda dengan PAN. Nah ini PAN contoh misalnya partai yang awalnya personal sentris dengan Pak Amin, tetapi kemudian akhirnya mengalami perubahan gitu ya, dengan proses munculnya pemimpin alternatif pasca misalnya Hatta Rajasa ya. Awalnya misalnya Zulkifli itu adalah patron, pola patron clean dengan Pak Amin. Pak Amin adalah patronnya. Tetapi kemudian di akhir-akhir itu kemudian berubah. Dan itu bisa kemudian menunjukkan rasa personal sentrisme di Partai Amanat Nasional yang ke Pak Amin itu berubah. Baik. Kalau kita kemudian melihat cara menjaga check and balances-nya deh, misalnya sebuah pemerintahan petingginya memegang otoritas masih terkait tali saudara atau hubungan kekerabatan dengan pimpinan pusatnya begitu. Bagaimana cara kemudian menjaga check and balances-nya? Menurut saya begini, check and balances kalau dalam konteks partai modern ya, kita bicara ideal kan. Dalam konteks partai modern itu pertama itu ada yang disebut dengan performa organisasional yang berbasis pada konsensus internal. Contoh misalnya, sekarang ini ada ART kan kecenderungan seremonial formalistik, legal formalistik. Tidak pernah bisa ditegakkan dengan benar. Padahal anggaran dasar anggaran rumah tangga adalah konstitusi partai. Ya kan? Sekarang ini konstitusi partai itu di bawah atau subordinat dari personal sentrisme, begitu maksud saya. Nah, kalau kemudian check and balance mau jalan, sebenarnya adalah kuatnya konsensus nasional dan individu itu berada dalam keterukuran implementasi konstitusi partai yang namanya anggaran dasar anggaran rumah tangga partai. Gitu. Contoh misalnya, saya bilang dalam kandidasi aja, kan anggaran dasar anggaran rumah tangga partai kan misalnya menyatakan bahwa partai hanya akan memberi dukungan kepada kandidat yang sudah minimum 3 tahun menjadi kader misalnya. Itu kan anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai dibunyikan misalnya dalam konstitusi partai. Tetapi kalau personal sentrisme itu kemudian menjadi tiada gitu maksud saya. Hakikat dari kepastian konstitusi partai itu untuk diikuti oleh semua anggota partai. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya memang organ-organ yang menjadi mekanisme dalam tanda petik legal standing orang untuk kemudian menyalurkan kekecewaannya di partai misalnya, semacam mahkamah partainya itu menurut saya harus berjalan dengan baik. Sekarang ini kan mahkamah partai ada, di semua partai rata-rata ada, tetapi fungsinya itu lebih menjadi legitimasi bagi elit utama yang berkuasa gitu. Jadi dia hanya akan mengadili anggota partai yang dianggap menyimpang, bukan menyimpang dari anggaran dasar anggaran rumah tangga partai itu, tetapi lebih dianggap sebagai penyimpang dari keputusan utama yang diambil oleh elit utama partai begitu. Mas Gun-Gun, kalau Anda melihat sekali lagi seperti tadi The Economist mengangkat perihal dinasti politik Pak Jokowi begitu. Sebenarnya tonnya seperti apa sih, kita menangkapnya negatif kah atau ya sudah biasa-biasa saja? Andi tadi juga mengatakan bahwa dinasti politik juga terjadi dimanapun, di India, di Pakistan, di Sri Lanka, Korea Utara. Jadi seperti apa sebenarnya media asing menangkap terkait dinasti politik ini? Saya lihat sih memang ada tone dari sejak awal muncul ya proses kandidasi di Solo itu negatif. Itu yang saya baca ya. Contoh misalnya dalam proses sebenarnya kan Gibran masuk ke politik itu nggak ada masalah sama sekali karena hak politik itu melekat pada diri seseorang. Hanya semua proses
Iya. prosesnya yang kemudian membutuhkan tidak seinstan proses kandidasi yang kemarin gitu maksud saya. Itu yang saya baca dari underline beberapa media gitu ya. Kalau yang Anda baca dari jawabannya Gibran sendiri, kan beberapa kali dia bilang, loh dinasti politiknya mana? Ini kan saya nggak maksa orang untuk milih saya. Apa yang Anda baca dari jawaban itu? Jadi begini, semua orang itu yang berada di pusaran dinasti pasti akan demikian, kembalinya ke hak sipil politik. Hak itu melekat pada diri saya, bukan melekat pada misalnya bapak saya atau kerabat saya. Itu hak melekat pada diri saya, dan itu nggak salah jawaban itu. Yang kemudian menjadi salah adalah proses substansi prosesnya. Jadi yang kita kritisi, yang saya kritisi, itu menurut saya adalah prosesnya. Kan kita bicara idealitas politik. Contoh misalnya, tidak ada menurut saya proses yang kemudian jumping dari seseorang yang lahir, tumbuh, kembang dari instrumental conditioning politik dinasti. Itu yang kemudian sukses kalau tidak melalui historisitas berjenjangnya. Gitu. Kalau instan itu akan kemudian backfire sih sebenarnya pada dirinya, pada reference powernya gitu. Nah mudah-mudahan aja. Ya ini kan menjadi catatan kritis sekaligus menjadi early warning sebenarnya bagi teman-teman yang mendapatkan hak khusus dari posisi afiliasi politiknya itu dengan kekuatan rujukan tadi. Ya bagaimanapun kita sudah melihat begitu banyak, bukan hanya Gibran dan Bobi ya, tapi sejumlah partai, sejumlah orang, sejumlah daerah yang kemudian sukses dimenangi oleh mereka yang dekat dengan kerabat pemimpin sebelumnya. Ini sekaligus Anda ingin mengatakan bahwa kolusi, korupsi, nepotisme dalam hal ini masih berkembang sangat eksis di sini terkait nepotisme. Ya, kalau kemudian ada semacam proses yang tidak alamiah, ya tidak alamiah. Seperti kemarin, misalnya proses kandidasi yang tidak alamiah, kemudian nanti juga dalam proses pemenangannya misalnya tidak alamiah karena ada. Ini saya tidak bicara Gibran, tidak bicara Bobi, tapi bicara keseluruhan figur. Kalau kemudian misalnya dalam kontestasi ada upaya betul-betul penguasaan battleground dengan cara-cara yang masif gitu ya, eksesif seperti misalnya kita bisa lihat di beberapa kontestasi di daerah termasuk juga di Banten, ya itu menurut saya memang pada akhirnya akan menjadi semacam tanda tanya besar terutama bagi kelompok kritis. Sebenarnya konsolidasi demokrasi kita ini sudah berjalan optimal atau baru prosedural aja. Kalau prosedural aja semua bisa memenangi prosedur kontestasi elektoral, tetapi apakah substansi demokrasi partisipatif itu sudah mewujud dalam demokrasi Indonesia atau belum, gitu maksud saya. Karena ada hal yang berbeda antara mobilisasi dengan partisipasi. Partisipasi itu basisnya adalah kesadaran. Kalau mobilisasi itu tentu ada upaya untuk menggerakkan pemilih sekalipun tanpa kesadarannya untuk datang ke TPS dan memilih berdasarkan guidance atau bahkan di banyak daerah juga ada intimidasi untuk memenangkan seseorang. Dan pilkada di masa pandemi ini bukan perkara yang mudah. Terakhir, Mas Gun, kita apresiasi sekali lagi para penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan juga para pemilih yang sudah mengorbankan, yang sudah berjuang untuk menyalurkan hak konstitusinya. Catatan terbesar Anda dari pilkada 2020 ini, kalau melihat jumlah kota kosong yang melawan kota kosong yang jumlahnya naik signifikan dari 2015 sampai 2020 yang 3 kali lipat sendiri naiknya, kemudian juga masih maraknya dinasti politik. Apa catatan terbesar Anda untuk pilkada atau pemilu berikutnya? Singkat saja. Menurut saya pertama, kenapa kota kosong itu atau kolom kosong itu meningkat ya dari 12 ke 25 ya. Itu karena Mbak Nas itu ada memang aturan yang harusnya diperbaiki di masa mendatang, yaitu soal threshold ya, 20% kursi DPR atau 25% itu terlalu tinggi ya, suara di legislatif. Itu menurut saya aturan itu tidak seharusnya ada ya. Kenapa? Karena itu akan membuka keran kontestasi. Sekarang
Kalau pilkada lagi di masa mendatang, itu menurut saya kandidat tunggalnya akan semakin meningkat. Kenapa? Karena orang lebih baik mencari dukungan di awal sebanyak-banyaknya parpol, kalau bisa hanya sendirian. Dan itu lebih mudah memenangi daerah dengan secara semacam itu, apalagi kalau ada politik ijon, misalnya ada investor yang mau membiayain, memberi mahar pada partai-partai gitu. Dan itu realitas yang terjadi di daerah-daerah. Orang kemudian membeli perahu di awal, kemudian masuk ke gelanggang sendirian, akhirnya menang dengan suara signifikan. Nah itu kenapa? Salah satunya karena ada threshold yang tinggi. Sehingga apa? Partai merasa bahwa dia bisa komparasikan kelebihan-kelebihannya itu menjadi nilai tukar. Artinya nilai tukar dia bisa dalam tanda petik ya, ada hukum ekonomi di situ. Partai menjadi komoditi, money, commodity, more money. Itu yang pertama. Yang kedua, nah itu menurut saya politik dinasti itu juga harus kemudian kita perbaiki melalui mekanisme internal partai. Partai harus memperbaiki modernisasi di tubuh artinya partai, dari sisi regulasi dan dari internal partai. Iya. Baik, Mas Gun Gun Herianto, terima kasih telah bersama kami pagi ini. Sehat-sehat selalu, Mas.